Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul isnin 25 Agustus 2025 Ba'dal asar di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari yang mana masih di dalam kitab Al-Ilmu, dan sekarang kita masuk kepada bab man taraka ba'dal ikhtiyar makhafata an yaqsura fahmu ba'din nas anhu fayaqa'u fi ashadda minhu. Chapter whosoever left some optional things simple for the fear that some people may not be able to understand them and may fall into something more difficult. Bab meninggalkan beberapa pilihan karena ditakutkan sebagian manusia yang kurang pemahaman akan masuk kepada perkara-perkara yang membuat berat dalam dakwah misalnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq anil Aswad qala li Ibnu Zubair kanat Aisyatu tusirru ilaika katsiran fama haddatsatka fil Ka'bah qultu qalat li qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Aisyatu laula qaumuki hadithu ahduhum qala Ibnu Zubair bi kufrin lanaqadtu al-Ka'bata faja'altu laha babain bab yadkhulun nas wa babun yakhrujuna fafa'alahu Ibnu Zubair. Narrated by Abdullah ibn Zubair bahwa Aisyah used to tell you secretly a number of things. Maka dikatakan bahwa Aisyah banyak merahasiakan dari beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Maka disebutkan kanat Aisyah tusiru ilaika katsiran fama hadatsatka fil Ka'bah, lalu beritahu tentang apa yang terjadi tentang permasalahan Ka'bah. Qultu qalat li, maka aku mengatakan telah meriwayatkan kepadaku, kata Aisyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Aisyah, o Aisyah, laula qaumika hadithu ahduhum qala Ibnu Zubair bi kufrin ay laula qaumika hadithu ahdu bi kufrin. Itu setelah dilanjutkan hadisnya dengan riwayat Ibnu Zubair. O Aisyah, had not your people been still close to the pre-Islamic period of ignorance, faja'altu laha babain, or lanaqattul Ka'bata faja'altu laha babain, bab yadkhulun nas wa bab yakhrujun. I would have dismantled the Ka'bah and would have made two doors in it, one for entrance and the other for exit. Fafa'alahu Ibnu Zubair. Later on Ibnu Zubair did the same.
Maka di dalam hadis ini berkata Al-Aswad, berkata kepadaku Abdullah bin Zubair bahwa Aisyah merahasiakan kepada kamu perkara dari hadis, terutama permasalahan Ka'bah. Maka akhirnya dia meriwayatkan dari Aisyah yang dia dengar bahwa Nabi bersabda, wahai Aisyah, jika seandainya bukanlah kaum kamu ada orang-orang yang baru masuk kepada Islam, tidak begitu paham tentang permasalahan Islam, kalau seandainya tidak ada ini, maka aku akan merubah Ka'bah. Maka aku akan membentuk Ka'bah itu dua pintu. Pintu untuk masuk kepada Ka'bah dan pintu untuk keluar dari Ka'bah. Dan Abdullah bin Zubair melaksanakannya. So this hadith, the point from Kitabul Ilm is Aisyah radhiyallahu anha hiding some hadith when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Aisyah, if some of people still close of the period pre-Islamic and they ignorance, so I will do 2 doors to Ka'bah. Fahada huwa al-bab huna. Asyahid bahwa Nabi meninggalkan beberapa pilihan dikarenakan takut terjadi fitnah. Dikatakan di sini bahwa jika seandainya kaummu itu tidak ada yang baru masuk kepada Islam, maka aku akan membuat Ka'bah itu 2 pintu. Adapun dari segi ilmi sanad, maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa wa huwa ibnu Abil Mukhtar. Ubaidillah ibni Musa ibni Abil Mukhtar wa huwa al-Absi al-Kufi wa huwa fi tabaqah at-tasi'ah. Maka tabaqah at-tasi'ah is the small of the itba'ut tabi'in, like Imam Asy-Syafi'i, like Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, like Al-Waqi' ibn al-Jarrah, like Yazid ibn Harun and the others. Wa huwa rawi thiqah. Qala Ibnu Adi thiqatun. Qala Abu Hatim saduqun thiqah. Wa qala Muhammad ibn Sa'ad wa kana yatashayya thiqatun, bahwa dia orang yang sedikit pemikirannya kepada Syiah dan dia rawi yang thiqah. Dan Yahya ibnu Ma'in mensiqahkannya. Kemudian meriwayatkan an Israil. Maka Israil dia Israil ibnu Yunus ibni Abi Ishaq as-Sabi'i, dan huwa cucu dari Abu Ishaq as-Sabi'i. So Abu Ishaq as-Sabi'i will be coming. So Israil ibnu Yunus ibni Abi Ishaq as-Sabi'i and as-Sabi'i al-Hamdani al-Kufi, so from Kufa. Before
Ubaidillah ibn Musa al-Absi al-Kufi. Now Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi. Wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah. In the stage of the seven, the meaning is kibar itba'ut tabi'in. So he is the prime of itba'ut tabi'in. Like Malik ibn Anas, like Imam Syu'bah, Sufyan ats-Tsauri, and the other. And Israel, he is thiqah. And he is the best riwayah from his grandfather. Maka dia periwayatan dari kakeknya paling kuat. Maka inilah dari keutamaan seseorang yang kuat periwayatannya dari para ulama besar. Maka Abu Ishaq as-Sabi'i akan datang nanti dari tabi'i yang besar, ahli hadis dan fiqh. Maka Israel cucunya, dia banyak meriwayatkan hadis dari kakeknya ketimbang dari bapaknya. Lalu bapaknya Yunus apakah muhaddits? Na'am. Bapaknya dulu duduk di majelis Abi Ishaq, namun tidak seperti cucunya Israel. So Israel and Yunus student from Abi Ishaq, but Israel better than his father. Maka Yunus saduq hasanul hadis, wa Israel thiqah, wa min athbatin nas min jiddihi. Abdurrahman ibn Mahdi said, ahfadu hadis Abi Ishaq kama ahfadu surah. Maka dia mengatakan dari Abdurrahman ibn Mahdi, dari Isa ibn Yunus bapaknya, berkata kepadaku Israel, kuntu ahfad haditha Abi Ishaq kama ahfadu surah minal Qur'an. Bahwa aku dulu menghafal hadis kakekku bagaikan menghafal Al-Quran di riwayat Al-Fatihah. Sekarang siapa yang tidak hafal Al-Fatihah? Bahkan Al-Fatihah tidak usah dimurajaah, terutama bagi yang membaca satu qiraah hafasan asim, ya sudah. Kapan ditunjuk jadi imam, dia langsung membaca Al-Fatihah hafal. Dan itu kedudukan Israel dari riwayat kakeknya, dia hafal bagaikan membaca surat Al-Fatihah. Maka ini kedudukan Israel periwayatannya dari kakeknya, very strong. Hadis from his grandfather. Maka oleh sebab itu jika ada khilaf dari periwayatan Abi Ishaq as-Sabi'i, maka dicari periwayatan Israel. Israel bilang apa? Bilang demikian dan demikian. Nah, itu yang diambil. Jadi rujukan. Maka Israel di sini rawi yang thiqah, wa huwa min athbatin nas an jiddihi, wa huwa Abu Ishaq as-Sabi'i. Maka Abu Ishaq as-Sabi'i di sini adalah arfa minasiqah. Maka dia di atas dari derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Abi Ishaq. Maka siapa Abu Ishaq namanya? Amr ibni Abdullah as-Sabi'i. Abu Ishaq Amr ibni Abdullah as-Sabi'i, wa huwa as-Sabi'i al-Kufi. Maka di sini semuanya dari Kufah. Dan dia adalah imam muhaddis di zamannya. Namun dalam keadaan di akhirnya dia taghayyar, maka mukhtalif dan mudallis.
Kemudian meriwayatkan Anil Aswad, dari Al Aswad. Maka Al Aswad di sini huwa Ibnu Yazid Ibnu Qais An-Nakhai, dan An-Nakhai Al-Kufi. Maka semua di sini dari Kufah. Dan dia As-Tabaqah As-Saniyah, maka dia termasuk dari tabi'i al-kabir atau mukhadram. Dan dia adalah rawi yang sikoh, disikohkan oleh Imam Ahmad, dikatakan sikotun min ahlil khair, dan Abu Hatim mensikohkannya. Dan Muhammad Ibnu Sa'ad mengatakan di tabaqatnya kana sikoh walahu ahadits salihah, dan Yahya Ibnu Ma'in mensikohkannya. Maka inilah dari Al-Aswad, yang mana dia tabi'i kabir. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Zubair. Maka Ibnu Zubair di sini dia adalah Abdullah Ibnu Zubair Ibnu Awam. Maka kakeknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya siapa? Asma binti Abi Bakar. Maka Aisyah apa kedudukannya? Kholahnya, bibinya. Maka inilah Abdullah Ibnu Zubair Ibnu Awam. Maka Az-Zubair Ibnu Awam suaminya dari Asma, dan Abdullah Ibnu Zubair anak. Dan dia termasuk awal maulud fil Islam bil Madinah minal muhajirin. Maka dari kaum muhajirin yang berhijrah mengikuti Nabi, di awal tahun pertama lahirlah Abdullah Ibnu Zubair, anaknya Asma dan anaknya Az-Zubair Ibnu Awam, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia seorang sahabi dan meriwayatkan dari Aisyah. Maka faedah dari hadis ini riwayat sahabah an sahabah. Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari Aisyah. Allahul musta'an. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka sekarang siapa yang hafal sanad? Iqra ya Muhammad. As-sanad, iqra sanad. Bidun nadar. Kum. Qala al-Imam al-Bukhari. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ubaidillah ibn Musa qala haddatsana Ishaq. Ma fi Ishaq. قال حدثنا إسحاق. ما في إسحاق. من إسحاق هذا؟ قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن أبي زبير عن عائشة. طيب. عندك يا حذيفة هذا سند مسلسل بمن؟ مسلسل بالكوفيين. من أين؟ بالكوفيين من أين؟ من العراق. لا، من سند من إلى من؟ هل كلها الكوفيون؟ لا. إذن من أين؟ يبدأ من عبد الله بن موسى إلى الأسود. طيب. ومن عبد الله بن زبير وعائشة أهل قريش. يعني من أين بلاد؟ المكيين.
ma fi Makin. Al-Madaniyin min Madinah. Maulud fi Madinah Abdullah bin Az-Zubair. Ma fi Makkah. Idan musalsal bil Kufiyin min Ubaidillah bin Musa, summa Israil, summa Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Kufi, summa Al-Aswad kullu Al-Kufi. Amma Abdullah bin Zubair Al-Madani huwa awal man wulida fil Madinah. Dari muhajirin pertama yang melahir ahli Madinah adalah Abdullah bin Zubair. Jadi bukan Al-Kufi dan bukan Al-Makki. Dan Aisyah min ahli Madinah, tinggal di Madinah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Silahkan sekarang mentasmi al-hadis. Barakallahu fikum. Fadlu.